Psikolog adalah tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang psikologi yang memberikan layanan psikologi berdasarkan keilmuan, keterampilan, serta sesuai dengan kode etik psikologi. Sedangkan layanan psikologi adalah kegiatan profesional yang diberikan oleh psikolog maupun tenaga psikologi kepada individu, kelompok maupun masyarakat sekitar. Kegiatan tersebut meliputi seperti asesmen psikologi, konseling, psikoterapi, psikoedukasi, dan yang lain-lainnya yang bertujuan untuk membantu klien untuk meningkatkan kesejahteraan psikologisnya. Dalam praktik psikologi sendiri, kepercayaan adalah fondasi utama dalam membangun hubungan profesional antara klien dengan psikolognya. Tanpa adanya rasa aman dan keyakinan bahwa informasi pribadi akan dijaga, kerahasiaannya, proses bantuan psikologis tidak akan dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan bukan sekadar kewajiban, tetapi juga suatu bentuk penghormatan terhadap martabat, privasi, serta hak klien mencari pertolongan. Dalam Kode Etik Psikologi Indonesia yang diterbitkan HIMSI tahun 2010, mengatur hal ini dalam pasal 24 tentang mempertahankan kerahasiaan data. Pasal tersebut menegaskan bahwa psikolog wajib menjaga kerahasiaan secara seluruhnya dan informasi yang diperoleh dari klien. Informasi tersebut hanya dapat diberikan kepada pihak yang berwenang dan hanya untuk kepentingan yang berkaitan dengan tujuan layanan psikologi. Namun, apa yang terjadi ketika kepercayaan itu dikhianati? Bagaimana dampak bagi klien ketika informasi pribadinya tersebar? Dan apa konsekuensi yang didapat oleh psikolog tersebut karena melanggar Kode Etik Psikologi Indonesia? Maka dari itu, mari kita menyaksikan video pendek dari kelompok kami. Selamat datang Mbak, mungkin bisa duduk dengan nyaman, senyamannya Mbak aja. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Di sini kita ngobrolnya santai-santai aja, nggak usah kayak tegang atau lagi merasa kayak ujian atau gimana, nggak usah. Kita santai aja. Sebelum kita mulai nih, kalau boleh tahu, Mbak lagi ngerasain gimana nih hari ini? Untuk hari ini tuh ya biasa aja, tapi agak sedikit canggung sih Mbak. Wajar aja sih Mbak, mungkin kalau merasa canggung ya, karena mungkin kan baru pertama juga kita tatap muka seperti ini. Wajar, soalnya banyak orang juga kalau pertama kali kesini ya emang merasa canggung seperti itu, ya emang wajar aja. Tujuan kita di sini kan untuk sekedar hanya sharing-sharing aja, bukan untuk menghakimi atau menilai benar salahnya, tapi lebih ke memahami dan kita cari solusi bareng-bareng atau cari cara biar kita di sini bisa membantu Mbak untuk lebih bisa mengeluarkan perasaan atau lebih enak gitu ke depannya. Terus kalau nanti ada suatu cerita atau apapun itu yang membuat Mbaknya kurang nyaman, nggak apa-apa, pelan-pelan aja, nggak usah terlalu ini dipaksain. Mungkin biar Mbak tetap merasa nyaman aja. Terus sebelum mulai ya, kenalin dulu, nama aku Karina sebagai psikolog yang akan mendampingi Mbak pada sesi konseling pada kali ini. Sebelumnya Mbak perkenalan dulu, namanya siapa? Nama aku itu Dinda, umurnya itu 20 tahun. Oke. Sekarang Dinda lagi ada kesibukan apa?
Aku sibuk bekerja. Jadi apa yang membuat Mbak pindah datang ke sini? Sebenarnya tuh saya mau cerita ke seseorang, tapi saya tuh takut dihakimi gitu loh. Tenang aja sih Mbak, di sini tuh kita nggak mungkin menghakimi atau menyalahkan atau membenarkan perkataan atau setiap omongan dari Mbak. Mungkin ada masalah apa yang sedang terjadi Mbak Indah sesi kali ini? Untuk hari ini tuh ceritanya itu akhir-akhirnya tuh loh, Ayah tuh sering marah-marah gitu loh, nggak jelas. Terus pulang kerja tuh kayak sering banget takut marah. Terus entah itu marahin ibu atau nggak marahin adik gitu. Tapi marahnya tuh kayak nggak jelas itu loh, bahkan kayak sering mukul meja lah. Terima kasih ya udah berani menceritakan ini ke saya. Berarti yang kamu alami saat ini tuh ayah kamu sering marah-marah ya? Sampai main fisik gitu ke kamu juga? Atau semuanya? Enggak sih, cuma kayak ngebrut meja doang. Kalau boleh tahu itu awal mulanya itu kenapa kok ayah bisa marah? Kurang tahu ya, tapi kalau misalnya habis pulang kerja itu pasti marah. Kayak jelas biasanya kayak ke ibu, ke adik. Jadi itu yang membuat Mbak Dinda kurang nyaman di rumah sih. Terus kalau Mbak Dinda lagi pun merasa nggak nyaman di dalam rumah seperti itu, Mbak biasanya Oh, biasanya ke rumahnya teman sih, Mbak. Terus ya cuman main aja gitu, keluar keliling saat malam. oh, berarti Mbak tuh lebih sering ke kayak itu pergi keluar ke rumah teman gitu ya. Mungkin saya kasih saran sedikit, mungkin Mbak bisa mulai coba untuk bangun komunikasi yang baik dengan ayahnya Mbak Dinda, agar Mbak tuh juga tahu gitu apa sih yang membuat ayah itu tuh seperti ini gitu, kenapa ayah marah-marah, terus biar Mbak tuh juga tahu apa masalah yang lagi dihadapi ayah Mbak saat ini. Terus juga mungkin dengan kasih sedikit validasi emosi ayahnya Mbak, itu tuh mungkin bisa jadi apa ya, ibaratnya tuh biar bisa meredakan sedikit lah emosi yang sedang dialami sama ayahnya Mbak. Terus juga mungkin Mbak juga bisa mulai coba membangun hubungan yang baik dengan ayahnya Mbak. Mungkin setelah ini gitu, sebelum kita tutup nih, kalau dari Mbak sendiri ada nggak sih kemauan untuk memperbaiki hubungan dengan ayah? Sekarang kemungkinan ada, karena kan mau deket juga mungkin. Ya, oke. Berarti nih Mbak, mulai sekarang Mbak coba ya perbaiki hubungan Mbak dengan ayahnya Mbak dulu. Terus nanti kalau mungkin ada entah itu berhasil atau tidaknya, mungkin Mbak bisa cerita lagi ke tempat kami di sesi berikutnya. Yang penting kan Mbak udah mencoba sebisa mungkin dan berusaha sebaik mungkin seperti itu. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau Mbak pertanyakan lagi atau mau Mbak ceritakan lagi? Kalau untuk sekarang kayaknya cukup sampai sini. Oke. Kalau seperti itu, terima kasih ya Mbak udah mau datang ke sini, sudah mau menceritakan semua cerita yang mungkin Mbak selama ini pendam sendiri. Mungkin saran saya tadi mungkin bisa diterapkan terlebih dahulu. Kalau nanti memang berhasil ya alhamdulillah. Kalau mungkin ada yang miss atau bagaimana, mungkin bisa diceritakan lagi di sesi berikutnya. Kalau itu terima kasih sudah mau hadir di sini dan mau untuk bercerita. Di sini kita jamin bakal cerita yang Mbak sampaikan kali ini tuh nggak akan bocor atau kita sebarluaskan.
Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi, ada nggak? Sejauh ini sudah cukup sih Mbak. Terima kasih Mbak udah mau menyempatkan waktunya untuk bersama di sini. Mungkin kita bisa ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Terima kasih Mbak. Gimana nih dengan praktik barumu? Udah rame? Lumayan, Ra. Kemarin sih ada beberapa klien gitu, udah lumayan rame sih. Dan kemarin tuh ada kasus unik tau. Unik gimana? Ceritain dong. Gini, ada klien kan, cewek, umurnya tuh 20-an tahun gitu. Terus dia tuh kerja di salah satu pabrik di daerah kota inilah. Dia tuh orangnya pakai kacamata, terus berhijab gitu. Dia tuh belakangan ini lagi kurang nyaman gitu kalau lagi di rumah karena ada masalah gitulah, problem sama keluarganya. Itu tuh karena si ayah dari klien aku ini sering marah-marah gitu, nggak jelas, nggak tahu karena apa. Ya itu sih yang buat klien aku kurang nyaman. Kasian banget ya. Tapi tunggu dulu. Terus orang yang kamu ceritain tadi tuh ciri-cirinya kayak teman SMA aku dulu deh kayaknya. Tapi aku nggak yakin sih. Tapi detail yang kamu sebutin itu sama kayak temenku namanya Dinda. Tapi sih aku nggak bermaksud juga ya. Ini serius, kamu itu psikolog loh, harusnya hal-hal kayak gini tuh kamu nggak ceritain ke sembarang orang, apalagi kan aku kenal sama Dinda, sama orangnya. Tapi Apa yang baru saja kita lihat adalah bentuk pelanggaran terhadap pasal 24 Kode Etik Indonesia. Meskipun psikolog tersebut tidak menyebutkan nama secara detail, tetapi detail-detail ciri-ciri yang disebutkan tersebut tuh bisa mengidentifikasi siapa sih orangnya yang sedang ia tangani. Nah, hal tersebut itu tuh termasuk ke dalam pelanggaran yang Kode Etik pasal 24 tersebut. Menurut pasal 24, data klien tersebut tuh bisa diungkap, bisa disebarluaskan ketika apabila menghadapi suatu situasi yang pertama diberikan kepada pihak yang berwenang dan memiliki kepentingan langsung. Yang kedua, didiskusikan hanya dalam konteks profesional. Yang ketiga, dikomunikasikan dengan pihak ketiga hanya bila demi kepentingan klien dan profesi dengan tetap menjaga identitas klien sepenuhnya. Dari pelanggaran yang terjadi dan yang dilakukan itu tuh berdampak kepada kedua belah pihak, yaitu pertama pasti kepada klien, yang kedua pasti kepada psikolog yang bersangkutan. Dampak pertama tuh yang dirasakan klien yaitu klien hilang kepercayaan terhadap psikolog dan sistem layanan kesehatan mental. Yang kedua, bisa juga memungkinkan memicu trauma yang berlebih, terus terjadi rasa malu, terus setelah itu dampak sosial yang tidak diinginkan klien. Setelah itu dampak yang dirasakan oleh psikolog sendiri yaitu pasti psikolog tersebut mendapatkan sanksi dari Majelis Psikologi Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu tentang pelanggaran Kode Etik pasal 24. Kir, gimana dengan praktik barumu? Ada kasus menarik nggak? Lumayan sih, lumayan cukup bervariasi juga. Tapi maaf ya Ra, aku nggak bisa bicara banyak tentang klien-klienku. Kalaupun ada kewajiban etisnya harus dijaga. Oh iya, yang ngerti kok, profesimu kan emang harus begitu ya.
Iya, betul sih, betul banget. Kalau memang ada kasus-kasus yang perlu didiskusiin, aku biasanya sih diskusi sama supervisor klinikku dalam konteks profesional ya, tapi bukan Gitu ya. iya. Nah, dari cuplikan yang tadi kita lihat nih, itu adalah satu hal yang harus dilakukan oleh psikolog, yaitu menolak dengan cara sederhana, dengan berbicara dengan sopan, untuk tidak membicarakan kasus klien yang sedang ia tangani di luar konteks profesional. Nah, kepercayaan klien adalah tanggung jawab yang sangat besar yang dimiliki oleh psikolog. Seorang psikolog tidak hanya dituntut kompeten dalam ilmunya saja, melainkan juga integritas dalam menjaga privasi klien. Pasal 24 Kode Etik Psikologi bukan hanya sekedar aturan, melainkan janji kepada setiap jiwa yang datang untuk meminta bantuan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita sebagai calon psikolog yang beretika dan bertanggung jawab.